Sebuah riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeda antara seorang yang beriman dan seorang yang kafir adalah solatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa solat adalah tiangnya agama. Begitu pula Rasulullah mengingatkan solat adalah identitas seorang Muslim. Mengapa seorang Muslim bisa dikatakan dia seorang Islam jika dia tidak pernah solat? Sebuah kisah yang terjadi di Malaysia yang diceritakan oleh seorang ustadz. Ustadz ini bercerita pada pukul 3 pagi subuh hari dia ditelepon untuk mengunjungi sebuah jenazah, sebuah mayat di rumah sakit. Karena memang sang ustadz ini adalah seorang yang bertugas memandikan jenazah di rumah sakit Islam di Malaysia. Kemudian beliau datang. Si ustadz ini berkata, saya mengunjungi rumah sakit tersebut pada subuh hari jam 3. Sangat pagi. Kemudian saya memasuki sebuah ruangan dengan nomor kamar 313. Saya membuka ruangan tersebut. Lalu kubukalah mayat itu. Terlihat seorang pemuda yang sangat putih, bersih, wajahnya tampan. Masih berseri-seri wajahnya. Tidak lama kemudian saya semakin ingin untuk menatapnya. Namun apa yang terjadi? Semakin lama wajahnya semakin gelap. Semakin lama wajahnya semakin menghitam. Wajah pemuda yang tampan yang putih tadi berubah lama-kelamaan menjadi kelam. Berubah menjadi abu-abu, kemudian berubah menjadi sangat gelap. Saya merasa ketakutan, apa yang terjadi ini ya Allah? Dengan berzikir dalam hati beristighfar, saya kembali menutup mayat tersebut. Saya penasaran karena saya ingin memandikan jenazah ini, saya buka kembali. Ternyata benar, wajahnya berubah menjadi warna hitam. Apa yang terjadi dengan pemuda ini? Mengapa sebuah mayat yang tadi, seorang mayat yang tadi saya buka, yang awalnya putih bersih berubah menjadi hitam kelam? Apa yang terjadi dengan mayat ini? Kemudian pada pukul 4 datanglah seorang wanita tua sekitar 60-an tahun menghampiri saya dengan memakai baju yang sangat mewah. Memakai jubah sang ibu. Kemudian dia datang mendekat. Siapa pula ibu ini? Dia datang mendekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab saya. Ibu ini berkata, saya ingin mengunjungi seorang jenazah yang katanya sudah seminggu tidak ada yang mengunjungi jenazah tersebut. Ibu ini siapa? Saya ini adalah ibunya. Masuklah sang ibu melihatnya. Setelah melihatnya sang ibu pun menangis. Tapi dia tidak yakin bahwa itu adalah anaknya. Sang ustadz mengatakan, sebenarnya jenazah ini, mayat ini tadi adalah berwarna putih kulitnya. Akan tetapi lama-kelamaan entah apa yang terjadi, dia berubah menjadi warna hitam wajahnya. Coba ibu perhatikan lagi apa memang ini anak ibu. Setelah diperhatikan kembali, sang ibu dengan tangisan yang penuh berderai air matanya. Dia mengatakan, benar, ini anak saya. Kemudian sang ustadz dengan rasa penasaran bertanya, apa yang selama ini dilakukan anak ibu selama hidup di dunia? Sang ibu menangis. Tidak ingin menceritakan kepada sang ustadz. Saya tidak ingin menceritakannya. Baiklah kalau ibu tidak ingin menceritakannya. Sang ibu pun pergi namun berbalik kembali. Pak Ustadz, ketahuilah anak saya adalah anak yang patuh kepada saya. Hujan deras saya suruh dia keluar, dia mau. Saya suruh apapun dia akan kerjakan. Tapi ada satu perintah saya yang tidak mau dia dengarkan. Apa itu ibu? Setiap kali saya memanggilnya untuk sholat, dia tidak pernah mau untuk sholat. Saya juga heran mengapa anak ini tidak mau sholat sedangkan perintah yang lain dia ingin mengerjakannya. Mungkin karena itulah Allah memberikan ujiannya atau azabnya untuk anak ini. Berkata dalam hati saya, kata Pak Ustadz ini, sungguh benar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan orang yang tidak sholat akan dicabut cahaya keimanan dari wajahnya.
Bukan saja cahaya keimanan, ternyata cahaya kulitnya pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Rasulullah. Ini adalah janji Rasulullah Muhammad SAW mengatakan seseorang yang tidak pernah sholat akan dicabut cahaya keimanan dari wajahnya. Sang ibu pun berlalu, kemudian diantarkanlah jenazah tersebut pulang ke rumahnya setelah dimandikan, diberesi semua. Kemudian kembali ke rumahnya. Setelah itu sang ustadz menceritakan seluruh cerita yang dia alami di rumah sakit kepada sanak keluarganya. Keluarganya berkata, ibu yang mana yang Pak Ustadz maksud? Ciri-cirinya begini, dia begini, dia begini. Sang keluarga mengatakan, oh benar itu ibunya. Tapi ketahuilah Pak Ustadz, ibunya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Ibu sang anak itu sudah duluan meninggal 5 tahun yang lalu. Masya Allah, subhanallah. Sang ustadz mulai berpikir bahwa ini adalah petunjuk dari Allah. Bagaimana Allah menunjukkan kalau orang yang meninggalkan sholat benar-benar akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah janji Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celakalah bagi orang yang sholat, orang-orang yang melalaikan sholatnya. Wajar jika Allah mengatakan bahwa celaka kepada orang yang sholat. Mengapa? Kita harus melihat betapa perjuangan Rasulullah menerima perintah sholat ini. Rasulullah dengan kesedihan, berita duka, pamannya meninggal, istrinya meninggal, lalu Rasulullah diundang kepada Allah, diundang oleh Allah untuk menemuinya, untuk menerima perintah sholat. Lalu kita menyia-nyiakan perintah kado istimewa dari Allah ini. Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah. Ayo hambaku, mari sholat, mari mendekat kepadaku. Apapun yang kau inginkan aku akan berikan, kata Allah. Tapi kita yang menolak Allah. Kita yang menolak Allah. Allah tidak pernah menjauh. Allah semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Tapi kita yang menjauh. Kita yang menjauh dari Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Kalau dihubungkan dengan tema kita, Iya Pak Ustadz. imam yang tidak salat, gimana ceritanya ya? Sosok suami yang diidolakan oleh istri Betul. untuk jadi imam, terus Betul. nggak ada imamnya. Gimana caranya wanita bisa salat? Nauzubillah. Imamnya nggak ada, mana? Bener. Terpaksa wanita-wanita itu salatnya sendiri, kasihan Ya banget. Allah, sedih banget. Coba saya pengen dengar cerita dari Dalas nih, dengar tadi cerita yang dibawakan oleh Ustadz Syam. Dalas, bisa sedikit ambil kesimpulan gak tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Syam tadi? Ini gimana, apa yang bisa ditangkap dari Dalas sendiri dari cerita tadi? Ya kalau menurut saya sih, mau sebandel apapun yang namanya hubungan sama Allah itu Sang Pencipta, ya kita harus lakukan. Betul. Gitu. Kalau memang nantinya ketika sudah meninggal tidak mau terjadi yang azab ataupun yang seperti itu. Gitu. Nauzubillah. Ya karena anak ini kan termasuk anak yang soleh. Dalam Betul. artian rajin ibadah yang lain, rajin ibadah yang lain, rajin ibadah yang lain. Tapi satu ibadah yang tidak dilakukan salat. Padahal salat tidak ada tiangnya. Nah, Tiangnya agama. Gimana bisa Betul, bangunan Pak itu Ustadz. berdiri kalau tidak ada tiang? As-salatu imaduddin kan? masalahnya nih ibu-ibu nih biasanya Bu ya, Bu. Bu. Ibu suka nggak tega Ibu ya sama anak ya Bu ya? Bangunin sholat ya Bu. Subuh Diamin nggak dibangunin aja. ya Bu? Entar Oh, aja dia tuh bangunin. pulangnya malam. Semalam tuh dia tugas sampai jam 2. Kalau misalnya dibangunin sekarang kasihan baru tidur 3 Sama. jam. Nah bener ya Bu? Sama. Ah, Sama. sama. Istri juga nggak mau bangunin suaminya. Ah. Harusnya suami dibangunin Bu kalau tidur. Tuh. Papa, ayo salat. Kalau nggak mau aku salatin nih. Jangan sampai begitu. Bahaya Ustadz. Nggak usah disolatin. Siapa yang jadi imam saya gitu. Gitu aja ya. Siapa yang imamin. Nggak usah Masa aku disolatin. sholatin. Jangan. Atau kalau suami, Pak baca, ayo ngaji yuk. Kalau nggak mau aku bacain Yasin nih. Jangan. Jangan Pak Ustadz. Jangan repot nih Bu ya. Ini pelajaran buat kita semuanya nih Bu. Jangan sampai seperti itu. Nah coba
Kalau kita tanya-tanya sekarang sama Dita, kalau buat Dita sendiri gimana nih? Dallas nih alhamdulillah sudah menjadi sosok suami yang sesuai harapan belum? Secara ibadahnya, secara sholatnya. Kalau menurut aku dia terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Masya Allah. Terus berusaha. Iya. Salat sunatnya aman. Kalau di penglihatan aku sih aman, cuma kalau di lokasi aku Nggak tahu. Gak apa-apa. Awalnya kan yang kelihatan dulu. Kalau di rumah sih aman, pasti sholat. Cuman kalau udah syuting tuh kadang-kadang suka bolong-bolong. Tapi memang gini, kalau mau lihat orang rajin salat atau tidak, lihat salatnya di rumah. Kalau salat di rumah pasti kelihatan bagus, pasti bagus di luar. Gak usah Harusnya. diragukan deh. Kalau di luar kan orang kan bagus salatnya. Betul. Kayak pesawat tindak landas. Allah. Ini sholat di Karena luar. karena di luar banyak Di yang luar, nonton. banyak yang lihat. Kalau di rumah, Di rumah. Jadi Tapi, aman. Tapi bisa juga iya. kalau lagi di lokasi syuting terkadang orang jadi meninggalkan sholat karena merasa terlalu sibuk. Jadinya nggak ada Betul. waktu untuk sholat. Kalau mau sholatnya rutin, gini ada caranya tekniknya. Hmm. Jangan jadikan sholat itu hanya sekedar kewajiban, tapi jadikan sebagai suatu kebutuhan. Ah, Masya Dan Allah. kalau memang sudah jadi kebutuhan, jadikan nikmati sholatnya. Betul, sholat itu ibarat makan Bu. Kalau telat makan gimana, lapar kan rasanya? Nggak enak kan? Bener nggak Bu? Nah gimana caranya bisa seperti itu? Luar biasa nih buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana hukumnya kalau suami nggak sholat. Apakah masih bisa dianggap sebagai imam di keluarganya? Mau tahu jawabannya Bu? Mau tahu? Kalau mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sholat itu adalah yang pertama kali diperiksa. Kalau dilihat, oh tidak ada sholatnya ya udah, nggak dihitung lagi yang lain itu.